Salam saudara pemirsa yang kasih oleh Tuhan, jumpa kembali dengan saya Pendeta Barmius. Dan saya percaya saudara akan diberkati melalui program ini. Tahun yang baru, setiap orang merindukan sesuatu perubahan, breakthrough. Sebab Alkitab berkata, aku datang untuk memberikan damai sejahtera yang bukan datang dari dunia ini. Oleh sebab itu saudaraku, tahun baru ini, mari kita menyikapi segala sesuatu dengan pola pikir yang baru, iman yang baru, kekuatan yang baru, motivasi yang baru, dan semangat yang baru. Saya percaya bersama Kristus akan indah pada saatnya. Amin. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita membaca di dalam Yohanes 10 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Iya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-dombanya mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 2 bahkan 3 kali Yesus menyebut, akulah pintu. Saya percaya di balik pintu. Buat saya, aku sebutlah itu tahun 2008 masuk ke tahun 2009. Pintu itu menyebutkan bahwa kisi-kisi yang baik pernah kita alami, dan bahkan sebaliknya kisi-kisi yang buruk pun kita alami. Tetapi kalau engkau percaya Yesus adalah pintu yang akan mampu merubah segala sesuatu, disebutkan, akulah pintu. Hai ibu, berapa lama engkau pintu kesembuhan kau tidak alami? Berapa lama, hai pak, pintu sukses tidak kau alami? Hai anak-anak muda, berapa lama engkau jomblo seperti itu? Yesus tahun 2009 menyebutkan, akulah pintu. Ada program yang indah, dan bersama saya di studio ini ada Bapak Ali Wijaya. Selamat datang di studio Pak Ali. Gimana? Ada sukacita? Selalu. Haleluya. Saudaraku, hari ini saya ingin berbicara tentang yaitu hasil olah TKP. Ya, saya percaya bagi Tuhan tidak ada mustahil. Tetapi persoalannya, kenapa kok tahun yang lalu gagal? Tahun 2008 juga gagal. Apakah tahun ini juga tahun gagal? Apakah mesti kegagalan itu selalu membarengi kita? Alkitab menyebutkan, yang menyertai kita bukan kegagalan, yang menyertai kita bukan penyakit, yang menyertai kita bukan masalah, yang menyertai kita katanya, aku Allah Immanuel. Oleh sebab itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum program ini kita lanjutkan dan kita bincang-bincang dengan Bapak Ali yang notabene seorang pengusaha. Saya percaya saudara akan diberkati. Tetapi mari kita dengarkan sebuah pujian yang memberkati saudara, ya, yang akan melewat dan memberkati saudara. Haleluya. Amin. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah
membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih ini? Segala yang ku punya itu milikmu, oh itu milikmu. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, masihkah engkau percaya bahwa orang lain bilang tahun ini adalah tahun monyet misalkan? Tahun ini mungkin saudara dengar tahun babi, mungkin saudara dengar tahun ini tahun kerbau misalkan. Tapi aku dengar tahun ini adalah tahun pintu yang siap dibuka, dan pintu itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, bagi siapapun saudara yang mendengarkan program ini, simak baik-baik. Sekali lagi di samping saya ada Bapak Ali Wijaya. Ya, kira-kira Pak Ali Wijaya, kalau Yesus itu sebagai pintu, kira-kira masihkah kita ini sebagai pengusaha ketakutan, Pak? Kira-kira bagaimana menurut Bapak? Pasti tidak. Ya. Karena dia membawa berkat buat kita, Ya. dia membawa sukacita buat kita. Semuanya. Apalagi saya sebagai pengusaha, dan saya sudah merasakan bahwa kasih karunia dia sungguh luar biasa. Dalam kehidupan, dalam usaha apalagi, dan dalam keluarga terutama. Iya, puji Tuhan. Saudara tahu bahwa ada banyak kita ini menyadari, ya, dan memang betul sadar, kenapa sih ikut Tuhan kok susah amat Pak Pendeta, katanya begitu. Kadang banyak dengan cara-cara yang haram aja susah Pak Pendeta. Apalagi cara-cara halal untuk meniti sukses, untuk mencari sesuap nasi. Saudara dengar baik, engkau belum tahu pintunya. Tahun 2009, Yesus memamerkan dengan dirinya, akulah pintu berkat. Ya, kalau kita membaca di ayat yang ke-10 dikatakan begini, silakan Pak Ali membacakannya. Iya. Di ayat yang 10. Dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kira-kira apa maksudnya ini? Kalau ini dijuruskan dengan seorang pengusaha. Di sini sangat jelas sekali ya, untuk pencuri datang hanya untuk mencuri. Pencuri itu kita perumpamakan sebagai suatu berkat hanya sebatas semu. Dalam arti kata, berkat itu sementara. Karena kita dapat mungkin dari setan, mungkin juga akhirnya curi lagi, bahkan kita bisa sampai terbunuh karena berkat itu, dan sampai kita pun dibinasakan. Itu sangat-sangat mengerikan sekali kalau kita berharap bukan daripada Tuhan. Jadi akhirnya kalau misalkan kita mendapat berkat yang bukan datang dari Tuhan, walaupun seolah-olah kita dapat, sebenarnya itu ada yang diambil dari kita, betul kira-kira? Betul sekali. Ya, kita kaya, akhirnya apa, rumah tangga retak. Gitu. Benar. Kita kaya tapi hidupnya sengsara karena apa? Ya kaya sih kaya, tapi utangnya lebih kaya dari kekayaan kita. Betul. Kita kaya, ya tambah kekayaan, tambah istri, gitu kan ya. Nah, oleh sebab itu saudaraku, betul sekali bahwa dikatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri. Dengar baik, apapun juga saudaraku, jika kita sadari tahun 2009 ini Yesus sekali lagi mempromosikan sebagai pintu, ya.
Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kira-kira sebenarnya apa sih yang ditakuti untuk tahun 2009 ini, Pak? Dan sekarang ini lebih bergeming dengan soal-soal usaha. Apakah krisis global ini masih juga mengimbas kepada pengusaha? Sangat ditakuti kalau untuk krisis global untuk pengusaha-pengusaha yang belum dalam Tuhan. Oh, Pasti sekali, karena kalau kita sudah dalam Tuhan, walaupun kita krisis seperti apapun, Iya. saya yakin kita akan tetap teguh. Apalagi kita selalu bergantung dan selalu terus percaya iya. dalam Tuhan itu tidak ada yang mustahil, dalam Tuhan itu pasti ada jalan keluar. Ada sesuatu yang menarik di sini, Pak Ali, ya. Di ayat yang keempat dikatakan, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikutinya karena mereka mengenal suaranya. Jadi saya percaya setiap pengusaha, ya, seperti Pak Ali seperti ini, sebenarnya Tuhan itu nggak mengajak kita untuk diam, ya. Pasti ada suatu visi di dalam usaha kita, betul nggak, Pak, ya? Betul. Artinya waktu kita ini usaha, sebenarnya ada yang mesti kita mengerti, ya, kemana arah tujuan usaha itu, ya. Selalu saya katakan bahwa dalam khotbah, ya, saudara mengerti bahwa setiap hasil usaha kita sebenarnya ada sesuatu visi yang terselip di situ. Tuhan membawa engkau keluar. Untuk apa? Berkatmu dipakai bukan hanya untuk kita nikmati sendiri. Yang kau diberkati untuk memberkati. Dan ada banyak orang tidak mengerti seperti ini. Yesus menyebutkan bahwa karena mereka mengenal suaranya. Ya, Yesus itu dikenal oleh siapapun. Dikenal oleh pelajar sehingga pelajar tidak nyontek, dikenal oleh seorang pengusaha sehingga pengusaha tidak koruptor, ya saudaraku, pejabat yang tidak koruptor, ya saudaraku, pengusaha yang tidak menipu. Oleh sebab itu dalam usaha memang kita harus mengenal suaranya supaya apa yang kita usahakan itu, saudaraku, jadi bisa sesuai dengan firman. Benar. Tapi Pak Ali, kadang-kala ada banyak orang berkata, aduh susah kalau kita dagang sesuai firman. Menurut Ali gimana, Pak Ali? Sebenarnya tidak susah, ya. Kalau kita tetap selalu berharap dalam Dia. Apalagi dalam usaha kita benar jalannya, tidak miring ke kiri atau tidak miring ke kanan. Karena usaha yang kita jalani itu selalu apa yang menjadi keputusan kita, kita harus tetap menanyakan Tuhan. Apakah jalan ini benar? Apakah apa yang kita sudah ambil keputusan itu benar? Nah, itu kita selalu berdoa. Pasti tidak. Di ayat yang kelima ini menarik sekali. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Tetapi ada banyak orang justru sekarang ini, ya, cara-cara yang tidak alkitabiah sering banyak diikuti, Pak. Ya, menipu, ya kan? Pakai timbangan, ditambahin magnet, ya saudaraku, ya, beras sampai disunat dan segala sesuatunya. Kan ini sebenarnya suara-suara yang asing yang keluar tidak dari firman Tuhan, ya. Tapi mereka seolah-olah kok lebih kaya, lebih cepat sukses. Kira-kira menurut Pak Ali dalam pandangan pengusaha yang kenal Tuhan gimana, Pak? Kalau dia sudah mengenal tentang firman Tuhan, apalagi sudah membaca dalam Yohanes 10 ayat 10, pasti dia tidak akan melakukan seperti itu. Oh, puji pasti. Tuhan. Saya berdoa supaya pengusaha-pengusaha yang mungkin saudaraku mendengar program ini, saya mengerti saudara bisa meniru cara-cara Pak Ali. Dia berkata bahwa jika engkau kenal Tuhan, ya, sekalipun mungkin pendapatan saudaraku biasa-biasa, sekalipun pendapatan mungkin di bawah rata-rata, tapi kalau itu dengan blessing Tuhan, Alkitab berkata bawa 5 roti dan 2 ikan di tangan Tuhan, kita bawa ke tangan Tuhan, maka cukup untuk dikrusnya surga. Amin. Maka cukup untuk 15.000 orang. Mari kita membaca di dalam ayat yang ke-7 dikatakan begini. Maka kata Yesus sekali lagi, ditekankan sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba ini. Ingat, jalurnya Tuhan tidak ada urusan dengan setan. Setan boleh ngomong apa saja, dunia boleh ngomong apa saja, tetapi Yesus berkata, akulah pintu kepada domba-domba. Artinya, ya, suara dia lebih dikenal.
Ya, suara Dia hanya untuk anak-anaknya. Amin. Firman Tuhan ini berlaku kepada anak-anaknya. Benar. Oleh sebab itu dikatakan, akulah pintu ya untuk domba-dombaku. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Mungkin tahun itu, tahun lalu, seringkali kita ini gagal oleh karena suara-suara perampok. Ya, berapa kali kita dengar banyak orang gagal karena apa? Waktu tahun yang lalu mereka ya, dengan mengikuti horoskop, mengikuti bintang, mengikuti apalagi dukun, ya memang seolah-olah sukses sih, sukses, tapi rumah tangganya hancur, ya. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini dikatakan ayat yang ke-11, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini adalah nilai tertinggi. Jadi ada penting, ada yang lebih penting, begitu kan Pak ya. Rupanya usaha bukan hanya hartanya yang dicari, Benar, ada di atas usaha itu, yaitu hidup itu. Betul nggak Pak Ali? Betul sekali. Kira-kira sekarang menyikapi krisis global ini, apa yang harus kita lakukan menurut Pak Ali? Krisis global itu menyeluruh untuk semuanya. Iya. Menurut saya pribadi, kita makin harus selalu dekat kepadanya. Iya. Yang Kenapa? punya dunia ini. Oh, puji Tuhan. Karena Ya. menurut saya, kalau kita lepas daripada dia, Iya. percaya kita mungkin akan hancur. Walaupun kita banyak uang, walaupun kita banyak relasi, walaupun kita semuanya ada. Karena kita penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan segala tipu daya. Pasti kalau kita tidak dekat dengan dia, jangan coba-coba. Puji Tuhan. Mari kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku diam ada di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya dua pilihan, berbuat banyak atau kita tidak bisa berbuat Benar apa-apa. Betul nggak? Ya. Sekali lagi, berbuah banyak atau kita tidak bisa berbuat apa-apa. Benar. Ya, persoalannya sekarang kenapa orang justru kadang-kala di luar Tuhan, ini di luar Tuhan kok bisa berbuat apa-apa? Ini masalahnya, Pak. Ya, itu tadi kembali kepada pencuri. Walaupun dia bisa berbuat apa-apa, punya mobil, punya rumah, punya jabatan, cepat naik, tetapi dia tetap di dalam naungnya pencuri. Suatu ketika ada sesuatu yang diambil daripadamu. Suatu ketika ada sukacita diambil daripadamu. Suatu ketika ada orang yang kau cintai diambil daripadamu. Karena dia memberi untuk mengambil, tapi Yesus datang untuk memberi dan memberi gratis dalam sebuah kelimpahan. Amin. Puji Tuhan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak hal yang tidak kita mengerti. Mari kita teruskan di dalam ayat yang di dalam ayat yang ke-12 di dalam Yohanes 10 tadi. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala-serigala itu menerkamnya dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu peran ya pengusaha yang cinta Tuhan. Saya merindukan pengusaha Indonesia ini yang cinta Tuhan, bukan dengan upah, bukan tujuan hanya sekedar mencari upah, tetapi ada sesuatu di sini, yaitu melayani dengan hati. Artinya apa? Kita usaha, jangan hanya cenderung ke uang. Nantinya saudara jahat. Tapi coba engkau di dalam Kolose 3:23 dikatakan, apapun yang kau lakukan bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Artinya apa? Bukan peran kita bekerja dari usaha karena uang. Dan ini sangat berbahaya. Tetapi karena hati, itu penting sekali. Oleh sebab itu saudara, kalau engkau diberkati, ayo, hatimu bukan hanya untuk uang. Hatimu itu untuk orang lain. Orang lain supaya bisa menikmati rasa hatimu. Dengan apa? Hasil yang kau usahakan. Supaya apa? Supaya Kristus yang ada di dalam hidupmu itu memancar keluar. Oleh sebab itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengarkan program ini. Ada yang menarik. Yesus berkata, akulah pintu. Ya, tidak ada pintu lain di dalam tahun 2009 ini kecuali dia datang untuk merubah hidup kita. Apa pesan Pak Ali untuk para pedagang, para pengusaha di akhir zaman ini supaya mereka tidak jauh dari pintu itu, Pak? Jangan takut. Jangan takut. Don't worry.
Wah, luar biasa. Kenapa Pak Ali bisa berkatakan jangan takut? Apa sering takut gitu menghadapi krisis seperti ini? Setiap hari pasti takut. Oh iya? Pasti takut. Tapi saya percaya Tuhan saya selalu bawa kemana-mana. Iya. Karena tanpa Dia, saya tidak dapat berbuat apa-apa. Puji Tuhan. Karena tanpa Dia, suatu keputusan itu bisa salah kita ambil. Haleluya. Ya, jadi istilahnya sebenarnya takut itu relatif, betul nggak? Semua orang takut. Iya. Masalah itu pun relatif. Ya. Nah, saya kemarin kita berbicara ya, dan saudaraku dengar tahu bahwa sebenarnya kapan kita tahu Allah kita adalah sebagai Bapa kita. Kapan kita tahu bahwa Allah kita sebagai Tuhan kita. Kapan kita tahu kasih Allah itu betul-betul mengasihi kita. Kapan? Waktu kita menghadapi masalah. Dan kadangkala kita kalau kita tidak sadar, ya kadangkala kita, aduh Tuhan, aku kok khawatir hari ini, aku kok takut. Sebenarnya sederhana saudara, karena Tuhan tidak bisa kita lihat, sementara Tuhan bisa lihat kita. Itu masalahnya. Oleh sebab itu saudara yang terkasih sekali lagi, tahun 2009 Tuhan Yesus mempromosikan, akulah pintu. Ayo kita selidiki, kita olah tempat kejadian perkara kita. Kenapa kita gagal? Ayo kita olah kembali. Kenapa kita kok pecah? Kenapa hidup kita kok gak harmonis? Ayo kita olah hasil olah TKP kita. Jangan-jangan Alkitab berkata seperti Hagai 1 ayat yang kelima, perhatikanlah keadaanmu. Bukan usaha saja yang diperhatikan, Bu, Pak, anak-anak. Bukan saja itu, tetapi bagaimana engkau merefleksikan hatimu ini. Apakah hatimu tahun 2009 tertuju kepada satu pintu, yaitu Yesus saja atau tidak? Ya, ada banyak orang-orang sekarang ini, kalau menurut Bapak, tahun ini kan sebenarnya ada banyak orang berkata, aduh semakin hancur ini dunia ini. Ya, sebenarnya peran apa yang harus kita lakukan untuk menjadi anak Tuhan ini bagi umat yang lain, Pak? Contoh apa sebenarnya? Contoh selalu kita, ya kadang-kala bisa nggak menggambarkan secara real gitu? Kalau kita berkata saya anak Tuhan, saya tidak takut gitu. Walaupun global, saya tidak krisis global, saya tidak takut. Kira-kira apa yang harus kita lakukan, Pak Ari? Kalau kita sudah percaya bahwa pintu itu Yesus. kita buat hidup kita menjadi contoh buat yang lain. Iya. Realitanya apa, Pak? Ya, realitanya ya kita jangan membuat sesuatu contoh. Ya, jangan seperti halnya. Terus jangan memberikan contoh kepada anak buah kita sesuatu yang kurang baik. Ya, misalnya dalam hal pekerjaan. Semua pekerjaan harus kita tuntaskan. Nah, tapi jangan main curang. Karena jangan main belakang, tetap kita selalu menanyakan apa yang akan kita lakukan kepada dia. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, persoalannya sekarang ini, pintu itu sudah terbuka atau tidak? Persoalannya sekarang itu, masih engkau percaya bahwa pintu pengharapan itu masih terbuka lebar buat saudara? Artinya bersama Tuhan masih punya mujizat, masih punya pengharapan. Oleh sebab itu saudaraku, apapun masalah, mungkin hari ini engkau mengalami titik-titik di mana debt collector selalu menyerang saudara. Mungkin hari-hari ini saudaraku mengalami apa yang disebut saudara depresi karena utang lebih banyak daripada deposit yang saudara miliki. Tapi dengar baik, dia adalah pintu. Sekali lagi, dia adalah pintu. Hai Bu, Pak, tundukkan kepala. Saya di studio ini, saya akan berdoa dengan Pak Ali, akan berdoa buat saudara. Bapak yang baik, di studio ini kami berdoa atas setiap pengusaha Tuhan. Di tahun 2009 ini, Engkau memamerkan dirimu adalah akulah pintu. Saya mengerti selama ini kami gagal, selama ini Tuhan kami kecewa, selama ini Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kadangkala kami belajar Tuhan bahwa pintu kami adalah teman kami. Ketika ada masalah, kami minta tolong manusia. Jelas-jelas Engkau berkata, terkutuklah orang mengandalkan manusia. Hari ini aku tahu Engkaulah pintu, dan aku datang untuk mencari Engkau. Dan hari ini aku menemukan pintu itu. Pun pintu itu terbuka lebar di tahun 2009. Sebab Engkau berkata, hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, marilah datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Dan sekarang saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara ingin menghubungi kami, ada nomor-nomor telepon yang siap menolong saudara. Dan pesan saya, maju terus dalam Tuhan, selamat tahun baru. Dan saya terima kasih atas sudah dukungan saudara untuk tetap berjalannya program ini. Dan Tuhan Yesus selalu memberikan upah bagi orang-orang yang bekerja dan membantu program ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Amin.